Hai semua, selamat datang di channel Otaku Anime. Oke guys, kita langsung saja ke pembahasan part terakhir ini. Dengan kurang dari 1 jam tersisa dari festival olahraga, kelas Hori kita berada di peringkat pertama dan kelas Duen dengan nyaman berada di peringkat kedua, dengan selisih 17 poin di antara mereka. Ibuki yang kesal mendekati Hori kita dan menuntut untuk bersaing dengannya lagi. Rupanya Ibuki salah melihat waktu mulai untuk pertempuran ketiga mereka dan melewatkannya. Hori kita mengatakan bahwa ia hanya berpartisipasi dalam 9 acara. Jadi Hori kita secara teknis masih memiliki 1 acara lagi yang tersisa. Ibuki segera meminta Hori kita untuk menghadapinya di acara itu. Hori kita menggertak Ibuki agar ia dengan sopan memohon untuk acara terakhir itu. Hori kita mengerjai Ibuki sedikit lebih lama sebelum mengatakan kalau ia ingin berpartisipasi dalam pertandingan bola voli sebagai acara terakhirnya. Dan untuk partisipasi dalam pertandingan ini dibutuhkan 6 orang. Jadi Hori kita perlu mencari 5 orang lagi. Jika memungkinkan, ia ingin melakukannya dengan teman sekelasnya. Tapi Ibuki mengatakan kalau ia akan segera gagal karena ia tidak bisa mendapatkan 5 rekan tepat waktu. Hori kita menjawab bahwa Ibuki tidak punya teman sama halnya dengan Hori kita sendiri. Ibuki menyerah karena ia mengerti bahwa dialah yang salah karena melewatkan waktu yang ditentukan. Ketika Hori kita bertanya apakah Ibuki akan berpartisipasi dalam Sutherland, Ibuki menjawab bahwa ia hanya tertarik untuk bersaing dengan Hori kita dan tidak mau diganggu untuk bekerja demi Ruen. Tapi ketika Hori kita memperhatikan Ibuki belum kunjung beranjak, Hori kita pun kemudian menanyainya. Ibuki menjawab bahwa jika Hori kita tidak dapat menemukan cukup banyak rekan untuk bola voli, Ibuki mungkin akan mencoba Sutherland yang akan memberi Ibuki kesempatan untuk bersaing dengan Hori kita lagi. Hori kita mengungkapkan keterkejutannya pada Ibuki yang benar-benar memiliki otak. Hori kita melihat sekeliling gimnasium, tapi tidak dapat menemukan teman sekelas yang cocok untuk diundang. Ibuki menguap di sebelahnya seolah mendesaknya untuk menyerah dan berkompetensi dalam Sutherland. Pada saat itu Amasawa memasuki gimnasium. Ibuki memelototinya dan Amasawa dengan main-main bertanya apakah Ibuki sedang PMS. Saat Ibuki menantang Amasawa untuk bertanding dalam Sutherland, Kushida memanggil dari belakang Amasawa. Hori kita mengira Kushida datang menemuinya, tapi ternyata tidak. Kushida hanya fokus pada Amasawa. Bahkan ia tidak memperhatikan Hori kita dan Ibuki, sampai Amasawa menunjukkannya. Amasawa meminta maaf dan mengatakan bahwa ia tidak punya waktu untuk bermain dengan mereka, karena Amasawa akan bertanding bola voli dengan Nanase dan 4 gadis lainnya. Amasawa berpikir bahwa Hori kita dan Ibuki akan berpartisipasi dalam Sutherland. Jadi Amasawa menyuruh mereka untuk melakukan yang terbaik. Tapi Ibuki mengatakan kalau ia akan berpartisipasi dalam acara bola voli dan bergabung dengan Hori kita. Meski itu adalah hal yang menyebalkan baginya, tapi ini adalah kesempatan untuk memberi pelajaran kepada siswa tahun pertama yang nakal itu. Hori kita berpikir bahwa Ibuki akan menjadi aset yang berharga. Tapi Hori kita belum memutuskan untuk memasuki Ibuki ke dalam timnya. Di sini Ibuki malah menyindir Hori kita karena tidak dapat menemukan 1 orang pun. Hori kita mengatakan kepada Ibuki bahwa poin pertandingan tim dibagi rata, jadi sebelum memiliki seseorang dari kelas lain, akan lebih baik untuk membuat tim dengan orang-orang dari kelas yang sama. Hori kita merasa enggan karena Ibuki berasal dari kelas yang berbeda dengannya. Tapi Kushida kemudian mengajukan diri untuk bergabung sehingga rasio siswa kelas B dalam tim akan lebih tinggi. Hori kita bertanya tentang mengapa Kushida tiba-tiba bersikap kooperatif, dan Kushida mengungkapkan bahwa ia juga ingin memberi pelajaran kepada Amasawa. Mungkin Kushida masih dendam kepada Amasawa karena kejadian saat ujian khusus di Pulau Tanpa Penghuni. Kushida menggunakan koneksinya untuk mengambil beberapa siswa untuk 3 slot yang tersisa. Rokaku dan Fukuyama dari kelas Sakayanagi, Himeno dari kelas Ichinose. Kushida memberitahu Ibuki dan Hori kita bahwa mereka akan berpartisipasi. Himeno tidak pandai bermain bola voli, tapi jika 5 lainnya mendukungnya, itu akan baik-baik saja. Hori kita terkejut bahwa 2 siswa kelas A mau bekerja sama dengan mereka. Tapi tampaknya keduanya ingin meninggalkan rekam jejak hasil individu yang baik, bahkan jika kelas mereka berakhir di peringkat terakhir. Hori kita terkesan dengan wawasan Kushida karena bisa memahami motif mereka dan mengenali mereka sebagai calon rekrutmen. Tim Hori kita berhasil memenangkan pertandingan pertama mereka dengan mudah, dan kemudian menonton permainan tim Amasawa. Nanase hampir sendirian membawa timnya dalam serangan dan pertahanan, sementara Amasawa tidak benar-benar melakukan sesuatu yang istimewa.
Ibuki dan Horikita mengomentari fakta bahwa Amasawa benar-benar hanya bermain seperti pemula, dan mungkin mereka melebih-lebihkannya. Horikita berpikir Amasawa membohongi mereka ketika ia mengatakan ini pertama kalinya Amasawa bermain bola voli. Tapi tampaknya benar. Tentu saja Amasawa bisa berpura-pura lemah, tapi itu tidak terlihat seperti seolah-olah disengaja. Namun di pertengahan pertandingan, situasinya mulai berubah. Amasawa dapat beradaptasi dengan sangat cepat dan menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Di pertandingan berikutnya, Nanase kembali memimpin timnya meraih kemenangan sebagai pemain ace. Sementara tim Horikita juga memenangkan pertandingan mereka. Di final, tim Horikita membuka keunggulan awal 4-2. Sementara Nanase adalah tandingan Horikita dan Ibuki, tim Horikita lainnya lebih baik daripada tim Nanase lainnya. Namun ketika ada sekitar 5 menit tersisa, Amasawa memblokir pukulan Ibuki. Seolah-olah ia benar-benar memperkirakan jalan yang akan diambilnya. Amasawa mengatakan kalau ia telah membaca semua pola serangan tim Horikita, dan pertandingan mulai berputar saat tim Nanase mulai mengejar dan skor mencapai 6-6. Namun tim Horikita berhasil menang karena Nanase mulai kelelahan, dan juga waktu yang habis di saat yang tepat saat mereka memimpin. Namun Ibuki tidak puas karena mereka mungkin akan kalah jika tidak ada batas waktu untuk pertandingan itu, karena mereka sudah tidak mampu lagi memblokir pukulan Amasawa. Di sisi lain, Sudo dan Onodera baru saja melaju ke final untuk kompetensi tenis ganda campuran. Banyak teman sekelas mereka berkumpul untuk menyemangati mereka dan ada juga tamu VIP terkenal yang datang untuk menonton. Onodera dengan bersemangat berbicara tentang fakta bahwa mereka memenangkan semua 5 acara mereka sebagai pasangan dan juga memberikan pujian kepada Sudo karena tidak terkalahkan sejauh ini di semua acaranya. Namun Sudo tidak terlalu tertarik dengan pujian yang diberikan kepadanya. Onodera memperhatikan kalau perhatian Sudo terfokus pada Hosen dan bertanya mengapa ia begitu fokus pada Hosen. Tapi Sudo memintanya untuk tidak khawatir tentang hal itu dan mengabaikan pertanyaannya. Sama halnya dengan bola voli, tenis juga memiliki aturan khusus. Tim yang melakukan servis akan berubah setiap 1 poin, dan tim pertama yang memenangkan 2 dari 3 pertandingan akan menjadi pemenangnya. Selama pertandingan final dimulai, servis yang dilakukan oleh Hosen hampir semuanya tidak dapat dikembalikan oleh tim Sudo. Sementara servis Sudo dengan mudah dikembalikan. Dalam sekejap mata, tim Hosen memimpin 40-0. Di sini Sudo berniat menghancurkan raketnya, tapi Onodera menegurnya dan mengingatkan Sudo bahwa ia selalu gagal setiap kali ia kehilangan ketenangannya. Onodera memutuskan kalau Sudo tidak akan diizinkan untuk mengambil bola dalam kondisi mentalnya saat ini, sehingga Onodera yang akan mengambil alih tugas itu. Namun tim Hosen kembali memenangkan poin berikutnya, dan karenanya mereka memenangkan babak pertama. Dan karena gadis tahun pertama yang bermitra dengan Hosen hanya meringkuk ketakutan, sehingga pertandingan ini pada dasarnya 1 vs 2. Di babak kedua, Onodera mulai terbiasa dengan kecepatan tembakan Hosen, sehingga pertandingan terlihat sedikit lebih imbang. Hingga Hosen mengarahkan smash lurus ke arah Onodera dengan kecepatan seperti tembakan peluru. Onodera lantas menjatuhkan raketnya karena terkejut dan mencengkram pipinya yang kesakitan. Sudo dengan marah berteriak pada Hosen karena sengaja menyakiti Onodera. Tapi Hosen malah menjawab bahwa itu normal dalam tenis untuk membidik tubuh lawan. Sudo mengatakan itu mungkin benar, tapi mereka hanya amatiran yang bermain di festival olahraga sekolah. Saat pertandingan berlangsung, Hosen mulai kembali menargetkan Onodera dengan semua tembakannya. Ketika tim Sudo memimpin 40-30, bola kembali mengarah tepat ke arah Onodera. Onodera pun mencoba untuk menghindarinya dengan memutar pergelangan kakinya. Sudo dengan cepat bergerak untuk menutupi celah dan berhasil mendaratkan pukulannya ke lapangan lawan. Tim Sudo pun memenangkan babak kedua ini. Sudo memelototi Hosen dan dengan marah menuduhnya bermain kotor. Hosen menyuruh Sudo untuk menyalahkan pasangannya karena tidak berguna daripada meneriakinya. Sudo ingin terus berdebat dengan Hosen, tapi Onodera berusaha menenangkannya. Di sini Hosen berpura-pura menyesali bahwa ia telah kehilangan 1 babaknya. Tapi Hosen kemudian memberitahu mereka bahwa neraka yang sebenarnya menunggu mereka di depan. Sudo merasa marah menyadari bahwa Hosen dengan sengaja kehilangan babak kedua itu untuk memperpanjang penderitaan mereka karena Hosen berhasil melukai pergelangan kaki Onodera. Ketika Sudo mengobati lukanya, Onodera mulai berbicara tentang bagaimana ia selalu memiliki evaluasi tinggi terhadap Sudo, bahkan sejak mereka pertama kali mendaftar di sekolah. Sementara orang lain memandang rendah Sudo karena perilakunya yang nakal dan nilainya yang buruk,
Onodera selalu mengagumi bagaimana Sudo memberikan segalanya selama kegiatan klub. Onodera mengatakan bahwa kadang-kadang ketika ia tinggal sampai larut, Onodera sering mengintip ke dalam gimnasium, berharap tidak ada yang tersisa. Tapi Sudo selalu ada di sana bahkan jika ia hanya berlatih sendiri. Onodera memberitahu Sudo tentang pengalaman hidupnya sendiri menghadapi kemarahan dan frustasi, dan mengatakan bahwa tidak baik untuk kehilangan kesabaran ketika mereka berada di tengah persaingan. Jadi setiap kali ia perlu menghilangkan stres, maka ia harus berteriak dan kemudian mengambil nafas dalam-dalam selama 10 detik sesudahnya. Saat babak ketiga dimulai, Hosen sekali lagi mengincar Onodera yang cedera. Bahkan ketika Onodera gagal dan kehilangan poin, Hosen tidak mengubah strateginya dan terus melakukan hal yang sama. Saat tim Sudo memimpin 40-15, Hosen sekali lagi mengarahkan tembakannya ke Onodera dan langsung mengenai lengannya. Sudo yang akan meledak lagi kemudian mengingat kata-kata Onodera dan memutuskan untuk mempraktekkannya. Setelah 10 detik mempraktekkannya, Sudo kembali tenang. Sudo kemudian meminta Onodera untuk percaya padanya dan kemudian terlibat dalam pertarungan 1 lawan 1 dengan Hosen. Pada akhirnya ketika salah satu tembakan Hosen gagal, Sudo melakukan smash dan memenangkan pertandingan. Saat Sudo berteriak dalam perayaan kemenangannya, Hosen secara bersamaan menghancurkan raketnya dan mematahkannya menjadi 2. Sudo berlari ke arah Onodera dan dengan penuh semangat memeluknya untuk merayakannya. Onodera mengucapkan selamat kepada Sudo karena memenangkan semua acaranya, sementara Sudo berterima kasih kepada Onodera karena tampaknya mungkin ia tidak akan bisa melakukannya. Onodera kemudian menanyai pendapat Sudo apakah menurutnya mereka adalah partner yang baik. Sudo menjawab kalau Onodera adalah orang yang mudah diajak bekerja sama dan dapat diandalkan. Di sini Sudo berharap jika ia bisa menunjukkan apa yang ia capai kepada Horikita. Dan sepertinya Onodera seperti cemburu gitu. Mungkin saja kapal Sudo dan Onodera sedang berlayar juga. Onodera lalu mengajak Sudo untuk makan malam bersama setelah kegiatan klub. Hosen dengan tidak puas berjalan ke arah mereka dan menantang Sudo untuk berkelahi. Di sini Onodera mencoba melindungi Sudo. Tapi Sudo hanya tertawa dan memberitahu Hosen bahwa ia tidak ingin menerima provokasi Hosen. Namun tiba-tiba saja Hosen mengepalkan tinjunya ke perut Sudo yang langsung membuatnya jatuh berlutut. Seorang guru pun bergegas menghampiri mereka. Namun Sudo mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi dan kemudian memperingati Hosen bahwa jika ia mencoba melangkah lebih jauh, Sudo tidak punya pilihan selain melibatkan guru itu. Hosen berpikir Sudo menjadi menyedihkan dan membosankan, tapi Sudo tidak keberatan dan pergi dengan Onodera. Sudo mengatakan ia perlu berterima kasih kepada Hosen karena melihatnya membuatnya menyadari betapa lemahnya ia dulu. Ayano Koji sedang menunggu di dalam kamarnya sementara festival olahraga sedang berlangsung di luar. Ayano Koji sudah membuat pengaturan yang diperlukan dengan Direktur Sakayanagi, jadi tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Tapi saat Ayano Koji membuat makan siang, ia mendengar bel pintu berbunyi dan suara Sakayanagi yang memanggilnya. Ayano Koji pun membiarkan Sakayanagi masuk. Dan Sakayanagi mengungkapkan kalau ia membawa kue yang baru dirilis sebagai souvenir untuk makan bersama Ayano Koji. Sakayanagi mengatakan bahwa Ayano Koji adalah orang jahat karena menggunakan strategi semacam ini untuk menjebaknya. Sakayanagi mendebak bahwa Ayano Koji telah memperkirakan kalau ia akan datang ke kamar Ayano Koji jika ia absen dari festival olahraga karena kelangkaan kesempatan semacam ini. Jadi ini adalah pertama kalinya Sakayanagi mengunjungi kamar Ayano Koji. Karena Sakayanagi merupakan pemimpin kelas A, jadi ia tidak bisa dengan leluasa mengunjungi kamar Ayano Koji sendirian. Lagi pula tak ada satupun dari mereka menginginkan adanya rumor aneh. Sakayanagi mengungkapkan bahwa tadi malam ia telah diberitahu oleh ayahnya bahwa Ayano Koji akan absen dan telah meminta penjaga keamanan untuk ditempatkan di sekitar asrama. Ayano Koji mengatakan bahwa ia tidak berpikir Direktur Sakayanagi akan memberitahu putrinya. Tapi Sakayanagi melihat kebohongannya. Ayano Koji sebenarnya telah memperingatkan Direktur Sakayanagi bahwa ia harus memperingati putrinya karena ada kemungkinan Sakayanagi akan terlibat dengan orang-orang di wet room yang mengejar Ayano Koji. Ayano Koji tahu bahwa Direktur Sakayanagi akan memprioritaskan keselamatan putrinya sendiri dan memintanya untuk tinggal di asrama pada hari festival olahraga. Namun Sakayanagi malah memanfaatkan itu sebagai kesempatan untuk berbicara dengan Ayano Koji tanpa gangguan dan datang ke kamarnya yang merupakan tempat berbahaya untuk dikunjungi.
Sakayanagi memberitahu Ayano Koji tentang keamanan di luar kamar Ayano Koji, yang meliputi 3 orang yang berjaga di lobi asrama dan beberapa penjaga juga tersebar di seluruh sekolah, yang menyamar sebagai personel untuk melindungi para tamu VIP yang sedang berkunjung. Sakayanagi mengatakan bahwa penyumbang terbesar kekalahannya kali ini bukanlah Horikita, yang mengusulkan kerjasama, atau Ruen yang menerimanya, melainkan Ayano Koji yang mengambil langkah jitu untuk memastikan Sakayanagi tidak bisa menghadiri festival olahraga. Ayano Koji mengatakan bahwa hasilnya masih belum pasti, namun Sakayanagi mengatakan bahwa kelasnya tidak dapat beroperasi tanpanya, karena begitulah cara Sakayanagi membangun kelasnya. Namun Sakayanagi memutuskan untuk memperlakukannya sebagai pembayaran 100 poin kelas demi menikmati waktunya bersama Ayano Koji. Ayano Koji menyebutkan bahwa Sakayanagi memperlakukan hilangnya poin kelas sebagai masalah yang sangat sepele, dan Sakayanagi menjawab bahwa baginya sekolah ini hanyalah taman bermain. Awalnya saat Sakayanagi pertama kali mendaftar di sekolah ini, ia tidak terlalu tertarik dengan posisi kelas A. Namun ketika Sakayanagi mengetahui bahwa Ayano Koji juga ada di sekolah ini, Sakayanagi menjadi tertarik pada kemungkinan Ayano Koji memimpin kelasnya ke kelas B, dan kemudian bisa bertarung dengan baik dengannya. Sakayanagi menanyai Ayano Koji mengapa ia mulai serius untuk membidik kelas A, setelah ia dulunya bertindak acuh tak acuh terhadap masalah tersebut. Ayano Koji berpikir bahwa ia, Sakayanagi, dan Koenji semuanya tidak punya alasan untuk mengincar kelas A, karena imbalan tidak penting bagi mereka. Bahkan jika Ayano Koji lulus dari kelas A, Ayano Koji masih akan kembali ke weight room. Sakayanagi adalah putri direktur dan dapat menggunakan keterampilan akademis dan koneksinya yang luar biasa untuk membawanya kemanapun yang ingin ia capai dengan lulus dari kelas A. Sementara orang tua Koenji sangat kaya, dan kelas A juga tidak penting baginya. Ayano Koji kemudian menanyakan pertanyaan yang sama kepada Sakayanagi, mengapa ia mengincar kelas A, padahal ia tanpa ragu membuang 150 poin kelas begitu saja. Bergantung pada jawabannya, Ayano Koji berpikir bahwa ia berpotensi menggunakan trik yang sama di masa depan. Sakayanagi membaca pikirannya dan mengatakan kepada Ayano Koji bahwa lain kali hal yang sama terjadi, ia akan datang ke kamarnya lagi jika Ayano Koji menjawab pertanyaan sebelumnya. Ayano Koji mengatakan pada Sakayanagi bahwa sama seperti ia mencoba untuk membuktikan teorinya tentang jenius alami, Ayano Koji mencoba untuk membuktikan bahwa sistem pendidikan di weight room tidak sempurna. Jadi, Ayano Koji berniat menciptakan kelas terkuatnya sendiri. Ayano Koji juga meminta Sakayanagi untuk tidak memberitahu orang lain mengenai rencananya ini. Ketika Sakayanagi hendak berbicara, Ayano Koji melempar ponselnya ke dasar tempat tidur dan perlahan menggerakkan tangannya ke arah Sakayanagi. Ayano Koji memegang bahu Sakayanagi dan meraih tengkuknya. Sakayanagi bertanya bagaimana kalau mereka memulai pelajaran khusus mereka. Tanpa perlawanan apapun, Sakayanagi diam-diam menutup matanya. 1 jam telah berlalu sejak Sakayanagi datang ke kamar Ayano Koji. Sakayanagi merasa senang bahwa sekarang ia memiliki rahasia yang ia bagikan dengan Ayano Koji yang tidak bisa mereka ceritakan kepada orang lain. Ayano Koji menegur Sakayanagi karena sengaja memilih cara mengatakannya yang akan dengan mudah menyebabkan kesalahpahaman. Tapi Sakayanagi tertawa dan mengatakan bahwa Ayano Koji adalah orang yang mencoba membuat kesalahpahaman sejak awal. Saat Ayano Koji mengambil ponselnya dan memilah file yang ia butuhkan, tanpa sengaja Sakayanagi melihat foto Ayano Koji dan Kei yang dia ambil di Keyaki Mall. Di sana Kei tertawa dan terlihat sangat bahagia. Sakayanagi mengatakan bahwa sepertinya hubungan Ayano Koji dengan Kei berjalan baik. Sakayanagi mengatakan bahwa ia telah melakukan beberapa penyelidikan, tapi ia tidak tahu mengapa Ayano Koji memutuskan untuk berkencan dengan Kei. Namun Sakayanagi tahu bahwa kepercayaan dan kasih sayang Kei terhadap Ayano Koji sudah seperti level seorang pemuja. Sakayanagi bertanya kepada Ayano Koji, apakah ia menggunakan Kei untuk semacam eksperimen atau mencoba bermain peran sebagai penyelamat. Ayano Koji terkesan pada kedalaman wawasan Sakayanagi dan mengakui bahwa ia mendebaknya dengan benar. Ayano Koji secara mental mencatat bahwa dengan cara yang berbeda dengan Kei, Ayano Koji dapat berkomunikasi dengan Sakayanagi tanpa mereka mengatakan apapun satu sama lain. Pada saat itu, bel berbunyi. Ayano Koji waspada terhadap bagaimana seseorang berhasil melewati semua keamanan di lobi asrama. Tapi ketika bel berbunyi lagi, Ayano Koji bertanya siapa di sana. Seorang pria di sisi lain pintu menyuruh Ayano Koji untuk mendengarkan tanpa bergerak. Dari suaranya itu bukanlah orang dewasa, tapi hampir seumuran Ayano Koji.
Ayano Koji segera menyadari bahwa pria ini adalah penelepon misterius yang ada di volume ke-9. Pria itu terkesan bahwa Ayano Koji bisa mengenali suaranya setelah hanya mendengarnya sekali. Pria itu kemudian mengatakan bahwa Ayano Koji tidak perlu khawatir tentang identitasnya, karena ia berada di pihak netral, jadi ia bukan musuh ataupun sekutunya. Pria itu memperingati Ayano Koji bahwa bahkan setelah menyingkirkan Tsukishiro dan siswa bedroom, kedamaian tidak akan kembali ke hidupnya. Ayano Koji menunjukkan bahwa pria itu memiliki cukup banyak nasihat untuk seseorang yang dianggap netral. Pria itu menjawab bahwa kehadiran Ayano Koji di sekolah menyebabkan banyak masalah dan ia hanya ingin melakukan pengendalian kerusakan. Pria itu rupanya juga mengenali Sakayanagi. Setelah pria itu pergi, Sakayanagi mengatakan bahwa ia merasa seperti pernah mendengar suara itu sebelumnya. Tapi Sakayanagi mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang ia dengar baru-baru ini, tapi sudah lama, seperti 5 atau bahkan 10 tahun yang lalu. Ayano Koji mengatakan jika itu masalahnya, maka pria itu mungkin bukan siswa bedroom. Karena sepertinya pria itu tidak bermaksud menyakiti Ayano Koji, sama halnya dengan Amasawa. Festival olahraga pun diakhiri dengan kelas Horikita yang menempati peringkat pertama. Kemudian disusul kelas Ruen di peringkat kedua, kelas Ichinose di peringkat ketiga, dan kelas Sakayanagi di peringkat terakhir. Sudo dan Onodera berhasil meraih peringkat pertama di kompetisi individu. Koenji juga memenangkan semua acaranya, tapi karena Koenji hanya ikut kompetisi individu, jadi poinnya lebih sedikit dari Sudo dan Onodera yang ikut kompetensi tim. Sudo dan Onodera memilih poin pribadi dibanding tiket pindah kelas. Pada hari itu, Kei pergi bersama teman-temannya ke Keyaki Mall. Jadi, Ayano Koji akan pulang sendirian, tapi Horikita memanggilnya. Horikita mengatakan kepada Ayano Koji bahwa ia telah belajar banyak dari ujian khusus suara bulat, dan sekarang Horikita yakin ia membuat keputusan yang tepat untuk menyelamatkan Kushida. Selama festival olahraga, Kushida menyumbangkan banyak poin ke kelas dan sekarang telah kembali menjadi siswa berprestasi. Meskipun skor kontribusi sosial OAA-nya sedikit menurun, Horikita mengakui bahwa ia masih tidak tahu apa yang harus dilakukan tentang Haruka. Tapi Horikita yakin bahwa pada saat mereka memiliki ujian khusus yang serupa, ia akan dapat menerapkan hal-hal yang telah ia pelajari dan lakukan dengan baik. Horikita mengatakan bahwa dari ujian khusus kemarin, Horikita dapat mengalami kesuksesan dan kegagalan. Ketika Ayano Koji mengatakan lebih baik untuk tidak gagal, Horikita menutup matanya dan mengatakan bahwa ia masih berada di kelas 2, jadi tidak masalah baginya untuk mengalami kegagalan. Mungkin saat ini Horikita tidak sebagus pemimpin dari kelas lain, tapi Horikita memiliki orang-orang seperti Hirata, Kei, Sudo, Onodera, Kushida, dan Koenji yang mendukungnya. Dengan bantuan mereka, Horikita pikir mereka akhirnya akan mencapai kelas A. Horikita kemudian menambahkan bahwa Ayano Koji merupakan salah satu dari mereka. Meskipun Horikita sering tidak tahu apa yang Ayano Koji pikirkan, tapi Ayano Koji adalah keberadaan yang dibutuhkan Horikita. Dalam monolog Ayano Koji menyatakan kalau ia akan pindah kelas. Dan jika waktunya nanti kelas Horikita yang dibilang kelas terkuat itu akan berhadapan dengan Ayano Koji sendirilah yang akan menghancurkan keyakinan Horikita itu. Tapi di saat yang sama, Ayano Koji berharap ia dikalahkan oleh kelasnya Horikita. Haruka bertanya pada Akito apakah ia baik-baik saja dengan berhenti dari klub memanah. Akito mengatakan kalau ia tidak benar-benar peduli tentang itu, dan Akito hanya senang bahwa Haruka akhirnya mulai kembali ke kelas lagi. Dalam festival olahraga, Haruka berpartisipasi dalam 5 acara terendah. Namun ia menolak untuk berbicara dengan siapapun selain Akito, termasuk Keisei yang telah setuju untuk mengeluarkan Airi. Haruka mengungkapkan kalau ia sebenarnya ingin membalas dendam bukan hanya pada Ayano Koji, tapi semua teman sekelasnya yang telah meninggalkan Airi. Di sini Haruka meminta Akito untuk bekerja sama dengannya untuk membalas dendam sekali saja. Akito bisa tahu dari sorot mata Haruka bahwa ia serius. Haruka yang melihat keengganan Akito lantas mengatakan bahwa ia akan melakukannya sendiri. Saat Haruka berbalik dan pergi, Akito memanggilnya dari belakang. Oke guys, sekian pembahasan kali ini. Dan untuk second year volume ke-7-nya akan dirilis pada tanggal 25 Juni. Dan kemungkinan bercerita tentang perjalanan sekolah mereka. Yang dimana pada ujian khusus suara bulat, kelas Horikita memilih Hokkaido. Jadi sampai ketemu lagi 4 bulan kemudian untuk pembahasan Classroom of the Elite berikutnya.